Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Sesi kali ini kita akan membahas soal-soal ujian sekolah pada tingkat jenjang SMP. Nah, sesi kali ini kakak akan membahas tentang mapel matematika. Nah, pada pertemuan sesi yang lalu kita telah membahas soal dari urutan 1 sampai dengan urutan 10. Nah, untuk sesi kali ini, kakak akan meneruskan dari soal nomor 11 sampai dengan nomor 20. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 11. Jika K merupakan penyelesaian dari 5 buka kurung 7X kurang 4 sama dengan negatif 3 dalam kurung min 9X tambah 12 ditambah 8, maka nilai K dikurang 7 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, menentukan nilai K dikurang 7, maka kita cari dulu K-nya ya. Nah, kita misalkan di sini K sama dengan X. Ya, kita misalkan. Nah, yang seperti ini kita kali ke dalam. 5 dikali 7X yaitu 35X. Kemudian 5 dikali min 4 yaitu negatif 20. Sama dengan selanjutnya min 3 dikali min 9X yaitu positif 27X. Jadi min ketemu min positif ya. Selanjutnya kita kalikan ke dalam. Min 3 dikali 12 yaitu min 36. Kemudian kita turunkan angka 8 ini. Oke. Selanjutnya kita cari yang sama-sama ada variabel X ya. Di 35X itu satu suku dengan 27X. Sehingga kita pindah ruaskan. Positif 27 pindah ruas jadi negatif 27X. Sama dengan negatif 36 ditambah 8. Kemudian negatif 20 ini pindah ruas jadi positif. Positif 20. Selanjutnya 35X dikurang 27X yaitu 8X ya. Sama dengan min 36 ditambah 8 yaitu 28 ya. Min 28. Min 28 ditambah 20. Kita turunkan 20 ini ke sini. Nah, X sama dengan min 28 ditambah 20 yaitu min 8. Kemudian 8 ini pindah ruas ke kanan jadi bagi ya. Sehingga min 8 dibagi 8. X sama dengan min 8 dibagi 8 yaitu min 1. Sehingga dapat nilai K-nya yaitu min 1. Nah, pertanyaannya di sini K dikurang 7 ya, K dikurang 7. Jadi K-nya udah dapat tadi min 1. Berarti min 1 dikurang 7. Nah, min 1 kurang 7 yaitu min 8. Jadi min itu ibarat hutang ya, hutangnya 1, hutang lagi 7 berarti nambah hutangnya yaitu min 8. Di jawaban yang sesuai di sini adalah yang A. Kita lanjut soal yang nomor 12. Persamaan gas melalui titik min 2,3 dan bergradien min 3 adalah. Nah, nomor 12 ini adalah materi kelas 8 ya. Pada judulnya yaitu persamaan gas lurus. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Jadi yang sebagai X1-nya yang ini. Ini Y1. Kemudian M-nya yang ini ya. Gradien itu M, yaitu negatif 3. Nah, kita masukkan saja angka yang diketahui. Y dikurang Y1-nya ini 3 ya. Sama dengan M-nya min 3. Yang ini. Selanjutnya dikali dengan X kurang X1-nya min 2. Min 2. Oke. Kemudian kita turunkan Y dikurang 3 sama dengan min 3 X min ketemu min plus ya. Jadi plus 2. Kemudian kita turunkan ke bawah Y kurang 3 sama dengan min 3 kali X min 3X. Min 3 kali 2 yaitu min 6. Nah, selanjutnya Y sama dengan min 3X dikurang 6. Nah, ini pindah ruas jadi positif ya. Positif 3. Pindah ruas ke kanan. Selanjutnya Y sama dengan min 3X min 6 ditambah 3 yaitu min 3. Nah, sampai sini sebenarnya udah
persamaan ya. Y sama dengan min 3x kurang 3. Cuma di pilihannya tidak ada. Di sini pilihannya digabung jadi satu ya, x, y, dan konstantanya. Sehingga kita gabung. Nah, yang ini pindah ke kiri semuanya. Sehingga menjadi 3x, kemudian ditambah y, ditambah 3 sama dengan 0. Jadi yang dua suku ini pindah ke sebelah kiri. Negatif, negatif jadi positif dua-duanya ya. Jadi y-nya tidak pindah. Nah, jawaban yang sesuai di sini adalah jawaban yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Oke. Diketahui himpunan B adalah bilangan prima kurang dari 15. Banyak himpunan bagian dari B yang mempunyai 3 anggota adalah. Nah, kita bisa mencarinya dengan menjabarkan, tapi akan panjang. Jadi kita pakai segitiga Pascal ya. Nah, di sini bilangan prima kurang dari 15. Jadi bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13. Jadi sampai 13 karena batasnya kurang dari 15. Nah, sehingga banyak anggota B, yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 6. Nah, selanjutnya kita buat segitiga Pascal ya. 1, 1, 1. Di sini 2 ya. Selanjutnya di sini 1, di sini 1. Nah, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 1, 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4 ya. Di sini 1, di sini 1. Kemudian 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Jadi kita taruh di tengah-tengah ini ya. Kemudian ini satunya ketetapan ya. Selanjutnya 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1, 6. Kita taruh lagi 1 ya. Jadi angka 1 yang di tepi kiri dan kanan ini adalah ketentuan ya. Nah, di sini sampai tangga nomor 6 karena banyak anggotanya 6 ya. Nah, yang satu ini merupakan yang beranggotakan kosong. Jadi ini pertanyaannya beranggotakan 3 ya. 3 anggota. Nah, ini beranggotakan 1. Ada 6. Beranggotakan 2 ada 15 cara ya. Kemudian beranggotakan 3 ada 20 cara. Beranggotakan 4 ada 15 cara, beranggotakan 5 ada 6 cara, kemudian beranggotakan 6 ada 1 cara. Nah, di sini pertanyaannya yaitu 3 anggota. Nah, di sini berarti jawabannya di sini adalah 20 ya. Jadi yang beranggotakan 3 yaitu 20. Jadi jawabannya di sini yang sesuai adalah yang D. Oke. Oke, kita lanjut nomor 14. Keliling persegi panjang 80 cm. Jika selisih panjang dan lebarnya 12 cm, maka luasnya adalah. Nah, di sini ada kata-kata selisih panjang dan lebar. Jadi kita buat selisih panjang dan lebarnya adalah 12. Kemudian di sini diketahui keliling ya. Jadi kita buat rumus keliling. Rumus keliling itu yaitu 2 dikali P ditambah L. Kelilingnya sepanjang 80 cm. Kemudian P ditambah L sama dengan 80. Nah, 2 ini pindah ruas jadi bagi ya. Kemudian P ditambah L sama dengan 80 dibagi 2 yaitu 40. Nah, ini kita misalkan persamaan 1. Dan ini kita misalkan persamaan 2. Nah, untuk mendapatkan panjang dan lebar, karena yang ditanya luas, maka kita pakai cara eliminasi. Persamaan 1 dan 2 ya. Oke, kita ambil yang ini. P ditambah L sama dengan 40. Kemudian P dikurang L sama dengan 12. Yang ini ya. Nah, kemudian eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Di sini kakak mau menghilangkan si P ya. Jadi kita kurang. Jadi kalau kita hilangkan P maka kita dapatkan nilai L. P dikurang P habis. Tinggal yang ini L ya. L dikurang min L. Min ketemu min plus. Sehingga jadinya L tambah L. L tambah L yaitu 2L.
40 dikurang 12 yaitu 28. L sama dengan 28, ini pindah ruas jadi bagi. Sehingga L-nya sama dengan 28 dibagi 2 yaitu 14. Nah, selanjutnya kita akan mencari P-nya ya, yang mana P itu kita bisa ambil persamaan ini, P sama dengan 12. Nah, L ini pindah ruas jadi tambah. Sama dengan 12 ditambah. L-nya kan udah dapat tadi, nilainya 14 yang ini. Ya. Jadi kita taruh di sini. Kemudian 12 ditambah 14 yaitu 26. Nah, dapatlah nilai P-nya 26. Yang ditanya adalah luas. Rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Masukkan angkanya, panjangnya 26 dikali lebarnya 14. Nah, kita kali 26 kali 14 yaitu 364 cm pangkat 2. Oke. Nah, di sini jawaban yang sesuai adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 15. Bentuk sederhana dari 5x kuadrat dikurang 2xy dikurang 8y kuadrat dikurang 6x kuadrat dikurang xy ditambah 3y kuadrat adalah titik-titik. Nah, langkah yang pertama kita dekatkan dulu yang satu suku. Nah, ini adalah materi kelas 7 ya. Kelas 7 bentuk aljabar. Jadi di sini kakak mendekatkan yang satu suku, 5x kuadrat itu satu suku dengan yang ini. Ya. 6x kuadrat. 6x kuadrat. Oke. Selanjutnya ini min 2xy itu satu suku dengan min xy ya. Min xy. Selanjutnya yang ini min 8y kuadrat itu satu suku dengan plus 3y kuadrat. Jadi kita dekatkan yang satu suku ya, atau kita kelompokkan yang satu suku. Karena dalam aturan penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya boleh satu suku. Nah, 5x kuadrat dikurang 6x kuadrat yaitu min x kuadrat. Kemudian min 2xy dikurang xy yaitu min 3xy. Min 3xy ya. Ini hutangnya 2, hutang lagi 1 berarti hutangnya 3 ya. Selanjutnya min 8y kuadrat ditambah 3y kuadrat yaitu min 5. Min 5y kuadrat. Ya. Jadi kita tengok di sini pilihannya yang sesuai adalah yang B ya. Jawaban yang B. Kita lanjut soal nomor 16. Fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 15 kurang 2x. Jika fb sama dengan 7 maka nilai b adalah. Nah, di sini ada fungsi fx sama dengan 15 dikurang 2x. Nah, di sini pernyataannya jika x ini kita ganti dengan b ya. Kita ganti dengan b berarti 15 kurang 2b. Jadi x ini kita ganti dengan b ya. Maka hasil fungsi itu adalah 7. Ya, 7. Berarti 7 sama dengan 15 dikurang 2b. Nah, ini 7 maksudnya. Jadi jika x-nya kita ganti b, maka fungsinya adalah 7 ya, nilai fungsinya. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan yang 15 ini ya. Pindah ke ruas kiri. Jadi 7 dikurang 15. Karena positif pindah ruas jadi negatif. Min 2b. Selanjutnya 7 kurang 15 yaitu min 8. Sama dengan min 2b. Nah, b sama dengan ya min 8 dibagi dengan min 2. Sehingga b sama dengan min 8 dibagi min 2 yaitu positif 4. Iya. Nah, di sini jawaban yang memenuhi adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Taman bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya 3x tambah 15 meter dan 5x tambah 5 meter. Panjang diagonal taman tersebut adalah. Jadi kita buat gambar persegi panjang. Ini anggap persegi panjang. Ada diagonal 1 dan diagonal 2. Diketahui bahwa sifat dari persegi panjang itu diagonalnya sama. Diagonal 1 itu sama dengan diagonal 2. Nah, kita misalkan diagonal satunya di sini adalah 3x tambah 15. Kemudian diagonal 2-nya di sini adalah 5x ditambah 5. Ya. Kemudian kita ambil sifat yang ini. Ya.
D1 itu sama dengan D2, berarti 3X ditambah 15 itu sama dengan 5X ditambah 5. Selanjutnya kita satukan yang satu suku ya, 3X itu satu suku dengan 5X, jadi pindah ruas. 5X ini pindah ruas jadi negatif 5X sama dengan 5. Nah ini yang pindah ke kanan 15 ini, jadi negatif 15. 3 dikurang 5 min 2X. 5 dikurang 15 yaitu min 10. Sehingga X sama dengan min 10 dibagi dengan min 2. Ya, jadi ini pindah ruas, jadi bagi. Jadi min ketemu min plus ya. Jadi X-nya 10, min 10 bagi min 2 yaitu 5 ya. Jadi X-nya 5. Nah, yang ditanya itu diagonalnya. Nah, diagonal itu kan rumusnya 3X ditambah 5. Jadi kakak ambil yang satu ini ya, yang ini, satu diagonal. Nah, 3 dikali X-nya udah dapat tadi 5. Ditambah 5. Sehingga kita kalikan 3 kali 5, 15. Ditambah 5 ya. Oke, maaf ini 15 ya. Ini 15 ya. Jadi oke, kita lanjutkan nomor 17. Taman bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya 3X tambah 15 meter dan 5X tambah 5 meter. Panjang diagonal taman tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini Pak Rahman mempunyai taman berbentuk persegi panjang. Oke. Dan mempunyai diagonal ya 1 dan diagonal 2. Nah, sifat dari diagonal persegi panjang yaitu diagonal 1 itu sama dengan diagonal 2 ya. Yang ini panjang ini tentu sama dengan panjang yang diagonal yang ini ya. Jadi kita misalkan diagonal satunya itu yaitu 3X ditambah 15 dari sini ya. Selanjutnya D2 diagonal 2 yaitu 5X ditambah 5. Nah, kita ambil sifat dari yang ini D1 sama dengan D2, berarti 3X ditambah 15 sama dengan 5X ditambah 5. Selanjutnya yang satu suku kita dekatkan ya, kita kelompokkan 3X, 5X ini pindah ke kiri ya, ruas kiri jadi negatif 5X. Kemudian ini 5 tetap di sini. Nah, angka 15 ini pindah ruas jadi negatif 15. Selanjutnya 3X kurang 5X yaitu negatif 2X. 5 dikurang 15 negatif 10. X sama dengan min 10 dibagi min 2. X sama dengan min ketemu min plus ya, berarti min 10 dibagi min 2 yaitu positif 5. Nah, ini baru dapat nilai X-nya. Yang ditanya tadi adalah panjang diagonal ya, ini panjang diagonalnya yang ditanya. Nah, kita ambil salah satu diagonalnya D1 yaitu 3X ditambah 15. Lalu kita substitusikan nilai X ini ya, 3 X-nya tadi kita dapat 5 yang ini ya, ditambah 15 sama dengan 3 kali 5 15 ditambah 15. 15 ditambah 15 sama dengan 30. Jadi panjang diagonal taman tersebut adalah C ya, 30 meter. Kita lanjut nomor 18. Jika X kurang 3Y kurang 5 sama dengan 0 dan 2X kurang 5Y sama dengan 9, nilai dari 3X tambah 2Y adalah. Nah, pelajaran ini merupakan pelajaran kelas 8 dengan bab SPLDV, sistem persamaan dua variabel. Nah, untuk menyelesaikannya di sini kakak menggunakan eliminasi dan substitusi ya, atau metode campuran. Nah, kita rubah dulu ini bentuknya menjadi X kurang 3Y, ini min 5 ini pindah ruas jadinya positif sama dengan 5. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya yaitu yang ini, 2X dikurang 5Y sama dengan 9. Ini persamaan kedua. Lalu kita eliminasikan, eliminasi ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Di sini kakak ambil yang bawah karena angkanya besar, jadi 2X dikurang 5Y sama dengan 9. X
dikurang 3Y sama dengan 5. Nah, maksud dari eliminasi itu kita menghilangkan satu variabel ya. Di sini kakak mau menghilangkan X sehingga kita balik ya. Di sini jadi 1, 2-nya di bawah. Jadi posisi ini kita balik ya. Kalikan 1 kali 2X yaitu 2X. 1 kali min 5Y yaitu min 5Y. 1 kali 9 sama dengan 9. Selanjutnya yang ini 2 dikali X yaitu 2X. 2 dikali min 3 yaitu min 6Y. Selanjutnya 2 kali 5 10 ya. Agar 2 ini habis kita kurangkan, berarti 2X kurang 2X habis ya. Tinggal min 5Y dikurang min 6Y. Jadi min 5Y dikurang min 6Y. Min ketemu min plus, berarti min 5 ditambah 6 ya. Min 5 tambah 6 yaitu 1, berarti di sini Y. 9 kurang 10 itu min 1. Jadi Y-nya min 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari X-nya dengan cara substitusi. Substitusi ya, persamaan 1 ya dengan nilai Y-nya sama dengan min 1. Jadi persamaan 1 ini tadi X kurang 3Y sama dengan 5. X dikurang 3, Y-nya tadi udah dapat ya, min 1. Min 1 sama dengan 5. X min 3 kali min 1 positif 3 sama dengan 5. Oke, selanjutnya. Jadi ini pindah ruas ya, 3 ini ke ruas kanan. Di X sama dengan 5, 3 ini pindah ruas jadi negatif atau kurang 3. X sama dengan 5 kurang 3 yaitu 2. Nah, kita udah mendapatkan nilai X sama dengan 2 dan Y-nya min 1. Nah, selanjutnya pertanyaannya di sini 3X ditambah 2Y. Nah, itu pertanyaannya. Sehingga kita substitusikan yang kita dapat tadi. 3 dikali X-nya berapa tadi? 2 ya, X-nya 2 ditambah dengan 2 kali min 1. Karena Y-nya min 1 yang kita dapat ini. Nah, selanjutnya kita kali 3 kali 2 6 tambah 2 kali min 1 yaitu min 2 sama dengan 6 dikurang 2. Nah, 6 kurang 2 yaitu 4. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang D. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Suatu regu pramuka beranggotakan 25 orang. 12 orang membawa tongkat, 15 orang membawa bendera semapur, dan 6 orang tidak membawa kedua-duanya. Jumlah anggota yang membawa kedua alat itu adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, kakak menggunakan diagram Venn ya. Sini kita buat gambar diagram Venn. Oke, anggap saja lurus ya. Oke. Nah, di sini kita misalkan yang bawa semapur. Oke. Kita ganti ya. Di sini awalnya membawa tongkat ya. Kita misalkan yang membawa tongkat T ya. Kemudian yang membawa semapur S. Kemudian kita buat lingkarannya. Oke. Kita buat lingkaran satu lagi. Oke. Nah, di sini yang membawa kedua alat tidak diketahui sehingga kita buat X ya. Jadi yang membawa kedua alat tersebut kita misalkan dengan X, jadi yang berada di tengah-tengah atau irisan. Nah, selanjutnya yang membawa tongkat saja tentu kita kurangkan ya, 12 dikurang X yang hanya membawa tongkat. Kemudian yang membawa semapur saja tentu 15 orang itu kita kurangkan dengan X. Nah, kita misalkan dengan X karena kita tidak tahu. Jadi justru itu yang ditanya ya. Nah, di sini jumlah seluruh kotak ini atau seluruh siswa itu ada 25 orang. Ya, yang ini. Nah, ada 6 orang yang tidak membawa kedua-duanya. Berarti 6 orang itu tidak berada di dalam lingkaran ini. Berarti berada di luar ya. Nah, jumlah seluruh siswa kan ada 25. Jadi logikanya 25 itu sama dengan seluruh yang ada di dalam lingkaran ini dan yang di luar ini. Jadi 25 sama dengan 12 kurang X. Kita tambahkan ya semuanya. Ditambah X ini
Kemudian kita tambahkan 15 kurang X, 15 kurang X, ditambah 6. Jadi kita jumlahkan seluruhnya yang di sini. Oke, selanjutnya 25 sama dengan 12. Yang satu suku kita kumpulin ya, berarti 12 ditambah 15 ditambah 6. Min X tambah X kurang X. Jadi yang satu suku kita kumpulin jadi satu, yang sama-sama X kita kumpulin dengan X. Nah ini kita lanjut turunin ke bawah, 25 sama dengan 12 ditambah 15 yaitu 27 ya, 27 ditambah 6 yaitu 33 ya. Kemudian ini min X tambah X itu habis, tinggal min X yang ini ya. Selanjutnya 33 ini pindah ruas, berarti 25 dikurang 33 sama dengan min X. Jadi 33 ini pindah ruas jadi negatif. Oke, sama dengan ya 25 dikurang 33 25 kurang 33 yaitu negatif 8 sama dengan min X. Nah min ketemu min plus sehingga X sama dengan 8 orang ya. Jadi yang bawa kedua-duanya alat tersebut ada 8 orang. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal. Oke. Keliling sebuah lingkaran adalah 31,4 cm. Luas lingkaran tersebut adalah, nah di sini kita dikasih pi-nya sama dengan 3,14. Nah di sini diketahui keliling sebuah lingkaran yaitu 31,4. Yang ditanya yaitu luasnya ya, luas lingkaran. Nah diketahui bahwa rumus keliling itu K sama dengan 2πr ya. Itu rumus dari keliling. Nah untuk mencari jari-jari, kalau diketahui kelilingnya yaitu keliling dibagi dengan 2pi ya, sama dengan, kita masukkan kelilingnya 31,4 dibagi dengan 2 dikali 3,14. Nah 31,4 dibagi 2 kali 3,14 itu hasilnya 5. Nah selanjutnya dapat jari-jarinya 5 ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya yaitu luas lingkaran. Nah luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat. Karena jari-jarinya ini bukan kelipatan dari 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14. 3,14 dikali jari-jarinya 5 dikali 5 sama dengan. Nah kemudian kita kalikan ya, 5 kali 5 25. 3,14 dikali 25 adalah 78,5 ya. Jadi itu satuannya cm pangkat 2. Jadi jawaban yang sesuai di sini adalah jawaban yang A. Oke, terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Untuk pembahasan nomor 21 sampai nomor berikutnya akan kakak jelaskan pada sesi berikutnya. Nah untuk selengkapnya dalam video dapat adik-adik melihat pada kolom deskripsi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.